Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah sepeda. Ya, seperti judul pada video ini, sepeda yang ingin kita bahas adalah Polygon Xstrada 7. Baik, untuk sepeda Polygon Xstrada 7 generasi pertama ini, jadi ini adalah generasi pertama ya. Jadi sebenarnya Xstrada 7 itu sudah ada 3 generasi, tapi kita coba akan review untuk generasi pertamanya. Jadi untuk generasi pertama ini ada 2 varian, ada varian yang 27,5 inci dan ada yang varian 29 inci. Kebetulan ini bukan sepeda saya sendiri, namun ini adalah sepeda dari teman saya. Kita mulai dari bagian depan. Untuk Polygon Xstrada 7 ini dia menggunakan ban tipe performance ya. Ini dari merek Schwalbe dengan tipe Nobinic. Ukurannya adalah 27,5 inci. Untuk lebarnya adalah 2,25 inci. Sedikit lebih lebar dari review kita sebelumnya, yaitu United Monza 4.00. Deskripsinya ada di atas ini. Untuk tekanan bannya maksimal adalah di 54 psi atau 3,8 bar. 3,7 bar. Kemudian untuk wheel setnya dia menggunakan NTT XL2. Di sini ada XL2 double wall, bahannya alloy dengan 32 spoke dan 32 hole. Kemudian dia sudah menggunakan true axle hub ya. Untuk wheelset depan ini dia true axle hubnya 100 mm atau 10 cm. Kemudian untuk forknya dia sudah menggunakan Santur XCR ya. Untuk travelnya adalah 120 mm dengan remote lockout yang ada di sini seperti itu. Untuk pengereman dia sudah dibekali dengan hydraulic disc brake, jadi sudah tidak menggunakan kawat, dia sudah menggunakan hidrolik, jadi lebih ringan untuk proses pengeremannya. Kemudian kita bergerak ke atas. Kebetulan ini sepedanya sudah di-upgrade ya, jadi untuk handlebarnya sudah tidak aslinya. Kalau handlebar bawaannya dia menggunakan NTT berbahan dasar alloy dengan panjang 760 mm. Tapi untuk stemnya dia masih asli, yaitu NTT Expert 46 mm. Baik, untuk shifter dia menggunakan Shimano SLM 6000 Dior. Kemudian juga untuk brake levernya dia juga menggunakan Shimano SLM 6000 Dior. Jadi sama. Untuk shifter hanya untuk rear derailleur aja, karena dia untuk front derailleurnya tidak ada, seperti itu. Untuk bagian frame seperti yang saya bilang di awal video tadi, bahwa terdapat 2 varian, yaitu varian 27,5 inci dan varian 29 inci. Kebetulan yang saya bawa ini unitnya adalah untuk yang varian 27,5 inci size M. Dia berwarna hitam kuning atau black yellow. Kemudian dia sudah support untuk internal routing kabel, jadi semua pengkabelan lewat dalam. Bahkan disediakan juga untuk jika kita ingin menambah front derailleur ya. Jadi disediakan lubang yang mana nanti untuk support ketika kita mau upgrade untuk front derailleurnya. Seperti itu. Kemudian untuk saddle-nya dia sudah menggunakan NTT Void, cuman ini sudah di-upgrade oleh yang punya, pakai punya Strammer. Jadi untuk bawaannya dia sudah NTT Void. Kebetulan untuk seat postnya masih bawaan aslinya dari sepedanya, yaitu NTT Expert dengan panjang 350 mm dengan quick release. Kita mulai ke bagian crankset. Untuk cranksetnya dia menggunakan Pro Wheel Cam 32T dengan bus. Kemudian dia masih single chainring, tapi jangan khawatir, kita bisa update atau upgrade menjadi dual chainring maupun triple chainring, karena dia sudah disediakan direct mounting di sini. Dan juga sudah support untuk internal kabel routingnya sampai atas sana. Untuk rantainya dia menggunakan KMC X10 10 speed.
Kemudian untuk crank armnya dia juga sudah alloy dengan panjang 170 mm, pedalnya juga sudah full alloy dengan reflektor depan dan belakang. Kemudian kita bergerak ke bagian belakang. Untuk rear derailleurnya dia menggunakan Shimano RD M786 XT. Kemudian untuk kasetnya dia menggunakan Shimano CSHG 500 1142T 10 speed. Kemudian untuk wheelsetnya sama depan belakang, perbedaannya hanya di true axle hubnya. Untuk yang belakang dia menggunakan true axle hub 148 mm. Kemudian dilengkapi juga dengan hydraulic disc brake di bagian belakang, namun sayangnya tidak dilengkapi dengan standar samping. Nanti akan kita coba bagaimana rasa berkendara dari sepeda ini. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita bahwa Polygon dengan spek yang seperti ini, bagaimana rasanya? Kita lihat. Baik, kita akan coba review bagaimana rasa mengendarai Polygon Xtrada 7 seri pertama ini. Untuk di jalan tanah sangat ringan, effortless, tidak ada kendala atau halangan apapun. Dibuat untuk jalan di rumput, di tanah, sangat nyaman. Walaupun tapaknya lebar, tapi ini sangat ringan. Ya tidak seringan ban-ban road bike. Untuk suspensi depannya terbilang agak keras ini. Ya karena dia tidak bisa diatur tingkat peredaman getarannya. Karena hanya ada satu pengaturan dengan remote lockout. Kita coba untuk shifternya. Oke. Ini untuk ke gigi yang lebih rendah, untuk pakai jempol. Terus untuk menaikkan giginya menggunakan telunjuk. Oke. Tidak ada shifter di sebelah kanan ya. Ini hanya remote lockout untuk mengunci suspensinya. Kalau kita naik atau di jalan aspal, itu bisa kita kunci untuk menambah kecepatan. Kita coba kunci untuk suspensinya. Nah ini mengunci, ini sangat keras. Terasa sekali keras waktu guncangan. Terus kita rilis. Nah, ini suspensinya jadi main lagi. Pemindahan giginya cukup halus. Kita coba ke low gear. Kalau low gear itu berarti gigi yang lebih besar ya. Karena ini ada 10 speed, cukup banyak varian kecepatannya kan bisa kita pilih. Tinggal kita ganti chainringnya menjadi dual chainring atau triple chainring, akan memberikan pilihan speed yang sangat banyak. Tapi saya rasa itu tidak perlu. 10 speed ini sudah cukup. Bahkan jika terlalu banyak speed, kita jadi bingung untuk mau pilih kecepatan yang mana. Ciri khas ban tapak lebar, ada semacam suara gemuruh angin di bannya.
Ini cukup lebar, lebar tapak bannya 2,25 inci, hampir 6 cm. Wow, kita coba speed ya. Cukup stabil karena tapak bannya sangat lebar. Ini sudah speed yang paling berat. Iya, suspensinya keras karena hampir semua material logam yang ada di sepeda ini berbahan dasar aluminium atau alloy, sehingga sepeda ini terasa cukup ringan. Berdasarkan laman resmi Polygon, Xtrada 7 generasi pertama ini hanya mempunyai beban 13 kg. Kita coba jalan tidak rata atau gravel, lebih tepatnya country road, bukan off-road. Ini masih kurang lembek kalau untuk disebut sebagai off-road. Sepeda ini sangat sesuai dengan harganya ya, sangat memberikan kenyamanan dalam bersepeda, tidak berat, posisi mengendaranya juga enak. Walaupun sepeda Polygon Xtrada 7 generasi pertama ini sudah tergolong nyaman, tapi menurut saya masih ada beberapa hal yang menjadi kekurangan. Yang pertama adalah bentuk tutup pentilnya yang tipe Presta. Ini merupakan bentuk tutup pentil yang tidak umum, sehingga kita harus menyiapkan konverter jika ingin mengisi atau menambah angin pipa. Ketidakhadirannya standar samping, sehingga kita harus membeli sendiri standar samping atau membelikannya pedok untuk menaruh sepeda ini, sehingga ini sangat tidak praktis ketika kita harus melakukan perjalanan atau road trip ke suatu tempat. Baik, itu saja review kita pada video kali ini, yaitu review Polygon Xtrada 7 untuk generasi pertama. Bagi teman-teman yang mempunyai sepeda yang sama, Xtrada 7 generasi pertama, bisa komen di bawah bagaimana rasanya. Jangan lupa like dan subscribe juga, tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.